Ketika kita memandang sampah sebagai tanggung jawab bersama, ketika kita memandang sampah itu sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan lebih jauh, maka perubahan itu akan berdampak dari hulu di tempat sampah itu dihasilkan sampai di hilir di mana itu diproses. Karena itulah sekalian, ini lambang di rompi ini saya selalu bawa ini lambang ini, Pak. Ini sekarang di lambang kita mana ini? Ini Jakarta sadar sampah. Karena kita harus membangun ini menjadi sebuah gerakan kemana saja, kapan saja. Dan kita berharap proyek ini nanti ketika tuntas, dia akan bisa bukan saja memfasilitasi kebutuhan energi yang sekarang alhamdulillah sudah ada off-takernya dari Indosemen, dari SBI, tapi juga ini adalah sebuah tempat yang publik bisa mendapatkan pengetahuan pendidikan. Jadi Pak Kadis, seperti juga ketika kita melihat terobosan Pak Kadis dan tim dalam pengelolaan sampah yang masuk ke Jakarta, tempat itu tempat di mana ada kebaruan. Di tempat ini juga akan ada kebaruan. Karena itu saya berharap Pak, tempat ini nanti disiapkan juga untuk pembelajaran bagi anak-anak kita. Perubahan cara pandang terhadap sisa, residu, sampah itu harus dilakukan secara sabar, perlu waktu. Karena dari mulai pengetahuan, ini ada proses pembiasaan, nanti jadi kebiasaan, setelah jadi kebiasaan dia menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, dia jadi peradaban baru. Nah, fase itu tidak bisa berjalan otomatis. Jadi kita yang bekerja di dalam pemerintahan, apalagi yang aspeknya lingkungan hidup, harus menyadari bahwa bukan saja aspek teknisnya yang harus diadakan, tetapi aspek kebudayaannya yang harus ditumbuhkan, sehingga mengolah sampah dari awal dengan ini ada reduce, kemudian reuse, recycle, itu betul-betul muncul di dalam keseharian kita. Dan itu artinya jangkauannya seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebuah langkah baru yang boleh kita syukuri sama-sama, dan kalau boleh saya sampaikan di sini adalah peristiwa yang penting, bersejarah, karena nantinya akan lebih banyak lagi yang mengikuti pola ini. Apalagi di tempat-tempat yang tidak jauh dari industri yang siap menjadi off-taker. Dan kita beruntung karena posisi Jakarta tidak jauh dari fasilitas yang dimiliki oleh SBI dan Indosemen. Sehingga begitu ini dibangun, sudah langsung ada 2 off-taker yang siap untuk ambil. Nah, ini kami percaya akan tumbuh berkembang, dan ini pun nanti menjadi pesan kepada dunia. Bulan depan Indonesia menjadi tuan rumah G20. Di negeri manapun ada sampah. Dan di banyak negara, apalagi di anggota G20, pengolahan sampah itu dilakukan dengan cara yang modern. Nah, kita berharap dengan adanya tempat ini, kita sudah masuk di dalam anggota G20 yang mengelola sampah dengan cara yang modern pula. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat. Terima kasih pada kerja kerasnya, pada komitmennya untuk melakukan perubahan di kawasan Jakarta ini. Dan kami titipkan pada semua yang masih terlibat, tuntaskan ini dengan baik. Kemudian pastikan perawatannya pun dilakukan dengan baik. Tempat ini memang jarang dimonitor oleh publik karena ada alat screening yang publik jarang mau masuk, namanya aroma. Itu alat seleksi sehingga orang jarang masuk ke tempat ini. Tapi bukan berarti kemudian di sini boleh bekerja dengan standar yang rendah. Walaupun tidak ada pemantauan publik, tapi kita pastikan disiplin
di dalam menjalankan seluruh SOP untuk memastikan fasilitas ini bisa beroperasi dengan baik untuk jangka waktu yang amat panjang. Ini adalah komitmen yang harus dikerjakan di tingkat operasional. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun ini adalah milik pemerintah, milik negara, harap para pengelolanya anggap ini seperti milik sendiri. Kalau punya milik sendiri itu dirawat, Bapak Ibu. Motor itu kalau motornya milik sendiri, itu kalau Sabtu Minggu dicek olinya, kalau perlu diganti apa diperhatikan. Kenapa? Karena merasa miliknya. Kalau sampai rusak maka repot kami. Tapi kalau itu tidak merasa miliknya, ya kalau rusak nanti kami telepon pada pemiliknya. Ya nanti kalau rusak kami bilang dan minta diperbaiki. Jadikan tempat ini seperti milik kita, tanggung jawab kita yang dirawat dengan sebaik-baiknya. Saya sampaikan ini Bu sekalian, sekali lagi karena di tempat ini belum tentu ada monitoring yang baik dari publik. Nah, kadang-kadang kita ini kecenderungannya akan bekerja dengan baik ketika monitoring itu ketat. Nah, pastikan monitoring ketat itu internal locus of control, jangan memikirkan external locus of control. Sekali lagi, terima kasih kepada semua. Insya Allah pada yang semua terlibat, ini bisa juga seperti doa tadi dicatat sebagai amal baik